Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 mata kuliah Kode Etik, Magister Psikologi Universitas Medan Area akan membawakan topik pada hari ini terkait dengan registrasi dan izin dalam pendidikan serta layanan psikologi yang tertuang dalam Undang-Undang PLP Nomor 23 Tahun 2022. Next slide, Kak. Adapun mata kuliah ini kami susun sebagai bagian dari tugas mata kuliah Kode Etik yang dibimbing oleh Ibu Dr. Hadja Rizda Fadila, SPSI, MPSI Psikolog. Adapun kelompok kami, kelompok 2, terdiri dari yang pertama ada Nurul Hidayah Borudali Munte, NPM 2418040003. Wira Oktavahira, NPM 2418040016. Rima Pujiana Wirazai, NPM 2418040038. Dengan Sarah Sregar, NPM 2418040044. dan saya sendiri Zahra Aridani Siregar dengan NPM 241804054. Dan saya Zikris Manandar, NPM 2418040075. Kami akan menyampaikan bagian dari materi nantinya sesuai dengan bagian kami masing-masing. Boleh next? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang. Seperti yang kita tahu, kebutuhan masyarakat terhadap layanan psikologi saat ini semakin luas, mulai dari pendidikan, organisasi, hingga layanan klinis. Namun, apakah semua orang yang belajar psikologi itu bisa langsung memberikan layanan? Nah, jawabannya tentu tidak ya teman-teman. Disinilah pentingnya regulasi, dan ini akan kami bahas di sini dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, yakni bagaimana nantinya negara mengatur pendidikan psikologi dan memberikan standar yang legal untuk mereka yang ingin memberikan layanan profesional. Oke, boleh next slide. Oke, yang pertama kita masuk ke pasal 5 sampai 6 untuk jalur pendidikan psikologi. Di sini termasuk di bab 3. Nah, di pasal 5 ini ditegaskan bahwasannya pendidikan psikologi itu dibagi menjadi 2 jalur. Yang pertama itu ada jalur akademik, yaitu jalur yang di sini fokusnya ke teori dan metodologi psikologi. Kemudian yang kedua ada jalur profesi. Di sini menekankan pada praktik layanan psikologis secara langsung kepada masyarakat. Selanjutnya, pada pasal 6 ini akan dijelaskan terkait dengan jenjang pendidikan akademik. Untuk S1 ini nanti fokusnya akan memberikan fondasi terkait dengan keilmuan psikologi. Untuk S2 ini nanti fokusnya pada pendalaman teori dan metode, dan untuk S3 itu nanti fokusnya pada kontribusi keilmuan melalui riset. Nah, jadi teman-teman kalau kita masih di jenjang akademik misalnya S2 belum bisa secara otomatis untuk melakukan praktik sebagai psikolog tanpa nanti adanya jalur profesi. Oke, boleh next, Kak. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pasal 7. Pasal 7 ini cukup menarik karena ini membuka akses untuk lulusan dari berbagai disiplin ilmu agar bisa melanjutkan ke jenjang magister atau doktor psikologi. Jadi, untuk magister psikologi boleh melanjutkan selain daripada ilmu psikologi, berbeda nantinya dengan profesi. Artinya psikologi itu terbuka untuk kolaborasi lintas bidang, misalnya dari pendidikan, hukum, atau bahkan teknik. Kemudian selanjutnya nih, untuk pasal 8 akan menjelaskan tentang jenjang pendidikan profesi secara bertahap. Nah, kalau tadi di magister itu yang keilmuan, ini profesi yang lebih praktik lapangannya. Nah, di sini ada 3 jenis untuk pendidikan profesi. Yang pertama ada program profesi, kemudian ada program spesialis, dan program subspesialis. Nah, untuk ini sendiri, untuk profesi ini wajib dari S1 psikologi. Jadi ini fokusnya nanti untuk menjadi psikolog profesional. Kemudian nanti ada program spesialis, ini pengembangan keahlian khusus seperti psikologi klinis, pendidikan dan industri, dan subspesialis nanti keahliannya lebih mendalam. Dan untuk profesi sendiri ini baru dibuka, jadi eh, untuk program spesialis dan subspesialis masih dalam tahap rancangan seperti itu. Oke, untuk profesi sudah banyak buka di Indonesia, seperti di Medan. Di Medan sendiri udah ada di USU. Dan untuk di Jawa di beberapa universitas seperti UGM juga sudah buka. Jadi untuk seseorang yang ingin menjadi psikolog klinis itu bisa lanjutnya ke spesialisasi misalnya
yang khusus terhadap bidang tersebut. Oke, selanjutnya boleh next slide. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pasal 9. Nah, di pasal 9 ini disebutkan bahwa pendidikan profesi harus diselenggarakan bersama induk organisasi profesi seperti Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI. Tujuannya apa? Tujuannya agar standar pendidikan tetap nasional dan kualitasnya terjaga. Sementara itu, untuk pasal 10 itu akan membedakan dua jenis lulusan. Untuk lulusan akademik nanti untuk gelarnya akan mendapatkan gelar seperti SPSI, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi atau MPSI, dan yang terakhir adalah doktor. Ini untuk lulusan dari akademik. Nah, sementara untuk profesi itu nantinya akan mendapatkan sertifikat profesi dan kemudian untuk gelar profesinya akan mendapatkan gelar psikolog. Jadi berbeda untuk mendapatkan gelar dari sisi akademik ataupun dari sisi profesi. Jadi kalau kita hanya menyelesaikan S1 atau S2 saja belum tentu bisa disebut sebagai psikolog. Jadi kalau mau jadi psikolog harus menyelesaikan jalur profesi terlebih dahulu. Oke, mungkin itu saja untuk bagian dari saya. Selanjutnya akan membahas tentang registrasi dan izin praktik psikolog akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Sarah. Kepada Kak Sarah dipersilakan. Oke, di sini ada pasal 11. Pendidikan psikologi wajib diselenggarakan oleh perguruan tinggi, di mana di bawah pengelolaan dan pembinaan Kementerian Pendidikan, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin mutu melalui regulasi dan supervisi. Di mana pasal 12 tentang kurikulum pendidikan psikologi itu ada terbagi 3. Yang pertama disusun oleh masing-masing perguruan tinggi. Yang kedua dapat dikembangkan bersama Asosiasi Pendidikan dan Dunia Kerja, bertujuan menghasilkan lulusan yang siap menjadi penyedia layanan psikologi, dosen, peneliti, dan pengembangan ilmu. Baru selanjutnya di pasal 13 menjelaskan tentang uji kompetensi. Yang pertama, wajib bagi mahasiswa profesi dilakukan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan induk organisasi profesi. Yang ketiga, lulusan yang lulus mendapatkan sertifikat profesi. Uji ini menilai apakah lulus benar-benar memiliki kompetensi dasar sebagai psikolog. Selanjutnya ke pasal 14, tiap perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan psikologi wajib membangun sistem penjaminan mutu. Ini dilakukan agar proses pendidikan konsisten, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan profesional. Penjamin mutu penting agar lulusan ini tidak hanya lulus secara administratif, tetapi juga kompeten dan siap praktik sesuai standar nasional dan internasional. Standar pendidikan dan kompetensi pendidik psikologi harus memenuhi standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan organisasi profesi psikologi. Lulusan program profesi wajib mengikuti pendidikan profesi dan memperoleh sertifikat sebelum dapat memberikan layanan psikologi. Penyelenggaraan pendidikan psikologi itu terbagi 2, hanya perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan tertentu yang boleh menyelenggarakan pendidikan psikologi. Yang kedua, pendidikan profesi psikologi harus bekerja sama dengan organisasi profesi untuk memastikan standar kompetensi terpenuhi. Jadi, bab ini menegaskan bahwa hanya lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan profesi dan memiliki sertifikat yang berhak memberikan layanan psikologi kepada masyarakat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Nurul. Bab 4, di mana di sini registrasi dan izin. Pasal 15 itu ialah lulusan pendidikan profesi wajib memiliki STR atau surat tanda registrasi yang diterbitkan oleh organisasi profesi. STR diberikan kepada lulusan profesi, spesialis, dan subspesialis setelah memiliki sertifikat profesi dan berlaku seumur hidup. Lanjut. Setiap lulusan pendidikan profesi mendapatkan STR, yaitu surat tanda registrasi. STR diterbitkan oleh induk organisasi profesi Himpunan Psikologi atau HIMSI.
Himpunan Psikologi Indonesia. STR diberikan kepada lulusan pendidikan profesi dengan program profesi, program spesialis, dan program subspesialis. STR, program spesialis, dan program subspesialis diterbitkan oleh Induk Organisasi Profesi Himpunan Psikologi, bekerja sama dengan Asosiasi Profesi Psikologi dalam bidang keilmuan atau rumpun layanan. STR dapat diberikan kepada psikolog setelah mendapatkan sertifikat profesi. STR yang didapatkan oleh psikolog berlaku seumur hidup. Lanjut. Yang akan dilanjutkan oleh rekan kita Zikri. Kepada Zikri dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan tentang STR sebagaimana yang disebutkan pada pasal 15 tidak berlaku pada yang pertama itu ketika psikolog itu meninggal dunia. Kemudian yang kedua, dicabut atas dasar putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dan yang ketiga, dicabut atas permintaan sendiri. Boleh di next? Jadi setiap psikolog yang menjalankan layanan psikologi itu wajib memiliki SILP, yaitu Surat Izin Layanan Psikologi, di mana itu diterbitkan oleh pemerintah pusat. Nah, SILP ini program profesi untuk pertama kali diberikan setelah psikolog menyelesaikan program profesi dengan masa berlaku selama 2 tahun serta dapat diperpanjang. Kemudian yang kedua, SILP ini program spesialis ataupun program subspesialis untuk pertama kali diberikan setelah psikolog menyelesaikan program spesialis ataupun program subspesialis dengan masa berlaku selama 5 tahun dan serta dapat diperpanjang. Next. Nah, SILP ini dapat diperpanjang dengan syarat psikolog. Yang pertama itu memiliki STR, yaitu surat tanda registrasi yang masih berlaku. Dan yang kedua itu mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Profesi Himpunan Psikologi yang disingkat dengan HIPSI. Kemudian, perpanjangan atas SILP ini dapat diajukan paling lambat selama 6 bulan sebelum habis masa berlakunya. Dan SILP ini yang telah diperpanjang berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Ara. Selanjutnya akan saya jelaskan yaitu bagaimana rekomendasi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 18 diberikan melalui asesmen terhadap psikolog berdasarkan yang pertama yaitu pengembangan kompetensi profesi berkelanjutan yang telah dilaksanakan oleh psikolog. Yang kedua, keaktifan dalam menjalankan layanan profesi psikolog. Yang ketiga, kepatuhan pada kode etik. Yang keempat, keaktifan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Yang kelima, kesehatan jasmani dan rohani. Adapun asesmen diselenggarakan oleh Induk Organisasi Profesi Himpunan Psikologi dengan melibatkan asosiasi penyelenggara pendidikan tinggi psikologi di Indonesia dan asosiasi atau ikatan bidang keilmuan serta rumpun layanan. Pada bab 4 pasal 20 menyebutkan bagaimana pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan asesmen. Penyelenggaraan asesmen ini biasanya dilakukan oleh profesi psikolog. Pada bab 4 pasal 21 SILP atau surat izin layanan praktik tidak berlaku apabila yang pertama habis masa berlakunya, yang kedua psikolog meninggal dunia, yang ketiga dicabut atas dasar putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, yang keempat dicabut atas permintaan sendiri. Pada bab 4 pasal 23 menyebutkan dalam hal pelaksanaan ketentuan bagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 dan pasal 18 ayat 1 huruf B tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemerintah pusat mengambil alih kewenangan pemberian STR dan pemberian rekomendasi untuk perpanjangan SILP. Pada bab 4 pasal 24, ketentuan mengenai registrasi dan izin praktik bagi psikolog yang memberikan layanan psikologi di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan. Psikolog yang menjalankan layanan psikologi tidak sesuai dengan jenis layanan psikologi pada STR dan SILP atau tidak memiliki SILP dikenai sanksi administrasi berupa yang pertama tentu saja denda administratif, yang kedua pencabutan SILP, yang ketiga pencabutan STR. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rima. Baik, terima kasih. Dan di sini sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh anggota kelompok lainnya dari teori-teori dan juga pasal-pasal yang sudah disampaikan, kita akan membahas salah satu contoh kasus yang akan kita analisa bersama-sama. Jadi di sini kelompok kami mengangkat kasus yang sempat viral di tahun 2020, yaitu ada seseorang dengan nama Deddy Susanto dan berurusan dengan Revina VT. Nah, Deddy Susanto ini siapa sih sebenarnya? Jadi beliau ini merupakan seorang motivator yang di tahun tersebut mengklaim dirinya sebagai seorang psikolog. Meskipun ia sebenarnya bukan seorang psikolog berlisensi. Dan dia sering memberikan layanan terapi dan hipnoterapi kepada klien. Klaimnya ini seperti apa? Jadi di tahun 2020 itu beliau ini menggunakan sosial medianya dengan mencantumkan title sebagai seorang psikolog begitu. Dan Revina VT adalah seorang influencer. Dia sempat mengkritik Dedi ini di sosial media dan dia menyoroti bahwa sebenarnya Dedi ini tidak memiliki izin praktik psikologi, tetapi ia memberikan terapi. Yang kedua, metode terapinya tidak ilmiah sehingga berpotensi membahayakan klien. Dan yang ketiga, ada dugaan eksploitasi korban. Bahkan beberapa wanita mengaku mendapat perlakuan tidak pantas saat terapi. Boleh dibantu next slide? Kita akan bahas lebih dalam. Di sini ada beberapa judul artikel, yaitu kasus Deddy Susanto dan lemahnya regulasi praktik psikologi. Kemudian Deddy Susanto bukan psikolog meski gelarnya doktor psikologi. Dan yang ketiga, doktor psikologi Deddy Susanto dilaporkan ke polisi. Mungkin ini akan menyinggung pasal yang dari awal kita bahas, yaitu perbedaan pendidikan antara psikolog dengan doktor ataupun ilmuwan psikologi, di mana doktor ini bukan dokter. Dan mungkin untuk orang awam yang jarang mendengar akan merasa seolah-olah dokter ini ada profesi. Di salah percakapan yang dilaporkan ke kepolisian, salah satu korbannya ini memanggil Deddy Susanto ini dengan istilah dok. Jadi ketika dia sedang sesi terapi, menyebutkan keluhannya, jadi begini dok. Nah dari situ aja kita sudah bisa melihat nih bahwasanya di dalam kasus ini ada kekeliruan. Yang pertama ada penyalahgunaan gelar dan jabatan profesi, kemudian tidak memiliki STR dan SILP sebagaimana yang sudah dijelaskan. Yang ketiga ada praktik konseling psikologi tanpa kompetensi, dan yang terakhir itu tidak terdaftar di dalam HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. Dan di sini tidak hanya penyalahgunaan jabatannya saja, bahkan Deddy Susanto dilaporkan terkait penyalahgunaan wewenangnya untuk terapi, yaitu mengajak bertemu kliennya di luar ruangan terapi, yaitu mengajak bertemu seperti di hotel ataupun di tempat lain, dan beralasan sebagai metode hipnoterapi. Sehingga setelah salah satu korbannya yaitu Revina VT melapor, akhirnya banyak korban-korban lain yang juga ikut melapor. Seperti itu. Boleh dibantu next slide? Lalu dari kasus ini seperti apa? Setelah viral, akhirnya banyak netizen dan juga profesional psikologi yang mendukung korbannya yaitu Mbak Revina. Dan beberapa klien Deddy juga mulai menganggap bahwa pengalaman buruk mereka itu harus diungkapkan, harus diceritakan, dunia harus tahu seperti itu. Dan Deddy Susanto akhirnya menghapus tulisan psikolognya dari profil Instagramnya atau sosial medianya dan membela diri dengan menyatakan bahwa ia membantu orang lain melalui motivasi. Lalu dampaknya seperti apa? Dampaknya adalah meningkatnya kesadaran publik tentang pentingnya izin resmi dalam layanan psikologi,
dan memperkuat pengawasan terhadap terhadap praktik ilegal di bidang psikologi di Indonesia. Jadi dari kasus ini kita rekan-rekan sekalian ketika ingin membutuhkan layanan psikologi, baiknya adalah melihat dengan benar apakah orang tersebut memang benar-benar memiliki lisensi sebagai seorang psikolog, bukan ilmuwan atau bukan hanya sekedar memiliki embel-embel seperti motivator ataupun yang lainnya. Dan kesimpulan yang bisa kita tarik adalah kasus ini menjadi pembelajaran penting tentang pentingnya memilih tenaga profesional yang memiliki izin resmi dalam bidang psikologi. Mungkin itu untuk analisis kasusnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Kita sudah sampai di akhir sesi presentasi dari kelompok 2. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesediaan dari teman-teman semua untuk menyimak materi kami pada hari ini. Dalam presentasi tadi, kami sudah membahas secara menyeluruh terkait dengan bagaimana pendidikan psikologi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, kemudian perbedaan jalur akademik ya dan profesi, dari struktur jenjang hingga nanti ada subspesialis, kemudian juga terkait dengan mekanisme registrasi dan izin praktik sebagai syarat sah maksud saya seorang psikolog profesional, dan yang tak kalah penting kami juga tadi udah membawakan analisis kasus terkait dengan contoh pelanggaran kode praktik psikologi yang dilakukan tanpa izin resmi terkait dengan administratif ya tadi yang tidak sesuai dengan ketentuan STR dan SILP. Oke, jadi kami berharap materi ini bukan hanya menambah pengetahuan, tapi bisa menumbuhkan kesadaran bersama bahwa profesi psikologi harus dijalankan dengan etika, legalitas, dan akuntabilitas. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu dosen, Dr. Haja Rishda Fadilah, atas bimbingan dan arahan selama proses persiapan dan penyusunan materi ini. Dan kami terima kasih juga kepada audiens yang sudah menyimak materi kami pada hari ini. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan pantun, pagi-pagi mencari makan, makan sendiri rasanya sungkan. Terima kasih sudah mendengarkan materi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah meninggalkan kesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.